Prancis kirim rudal jelajah jarak jauh SCALP ke Ukraina, Rusia bersumpah akan merespon. Еще одно вранье. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, он так и есть. Мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kremlin mengatakan akan menanggapi keputusan Prancis untuk memasok Kiev dengan rudal jarak jauh yang dapat membantu Ukraina menyerang sasaran jauh di belakang garis pertahanan Rusia. Dari sudut pandang kami, keputusan ini merupakan kesalahan dengan konsekuensi bagi pihak Ukraina. Karena itu, tentu saja akan memaksa kami mengambil tindakan balasan, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dikutip dari Al Arabiya. Prancis telah melakukan pengiriman pertama rudal jelajah jarak jauh SCALP setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan pengiriman tersebut. Hal itu diungkapkan seorang sumber militer Prancis mengatakan kepada AFP. Pejabat itu tidak mengatakan berapa banyak SCALP rudal Inggris Prancis yang diluncurkan dari udara yang dikenal oleh pasukan Inggris sebagai Storm Shadow dan senjata jarak jauh barat di Ukraina telah dikirim. Sebelumnya, sesampainya di KTT NATO yang berfokus pada pertempuran Kiev melawan invasi Moskow, Macron mengatakan Prancis akan mengirim rudal SCALP yang sudah dipasok oleh London dengan nama Storm Shadow. Prancis akan memberi Ukraina rudal jelajah jarak jauh SCALP untuk membantu pasukan Kiev menyerang target jauh di belakang garis Rusia, kata Macron. Macron mengatakan pengiriman rudal baru itu dirancang untuk memungkinkan Ukraina menyerang pasukan pendudukan Rusia secara mendalam selama serangan balasannya untuk membebaskan wilayahnya. SCALP atau Storm Shadow adalah senjata Inggris Prancis dengan jangkauan 250 km. Ini menjadi senjata terjauh barat yang dipasok ke Ukraina sejauh ini. Inggris sebelumnya pada bulan Mei mengumumkan akan memasok bat senjata yang lebih canggih. Rusia bereaksi dengan marah, memperingatkan bahwa London berisiko terseret langsung ke dalam konflik. Bahkan beberapa sekutu barat khawatir Kiev mungkin melakukan serangan ke Rusia. Namun, Macron menyiratkan bahwa Ukraina telah berjanji untuk tidak menggunakan SCALP terhadap target semacam itu dengan mengatakan bahwa mereka telah diberikan sesuai dengan doktrin kami, yaitu untuk mengizinkan Ukraina mempertahankan wilayahnya sendiri. Macron tidak mengatakan berapa banyak rudal yang akan dikirim, tapi Prancis diketahui memiliki persenjataan kurang dari 400 menurut tinjauan spesialis pertahanan DSI.
Ukraina akhirnya menyerah. Komando militer perintahkan pasukan cabut dari front timur. Zelensky digeruduk warganya. Setelah lebih dari 100 hari bertaruh nyawa di medan pertempuran melawan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia, unit militer Ukraina di kota Artyomovsk atau Bakhmut akhirnya diberi perintah untuk angkat kaki dan menyerah. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan telah memberi perintah kepada seluruh prajurit untuk segera meninggalkan Artyomovsk pada Kamis kemarin. Seorang perwira militer Ukraina dengan sandi panggilan Magyar mengkonfirmasi kabar tersebut. Pada malam tanggal 2 Maret 2023, unit Burst of Magyar menerima perintah tempur untuk segera meninggalkan Bakhmut ke lokasi baru, ucap Magyar dikutip FIFA Militer. Saat mendapatkan pertanyaan mengenai respon, ia dan pasukannya, Magyar tak cukup puas dengan perintah penarikan mundur. Sebab menurutnya, pasukan Ukraina sudah mati-matian berperang mempertahankan Bakhmut selama 110 hari, namun diminta untuk angkat bendera putih. Meski demikian, Magyar tak berani menentang perintah dari atasan. Sebagai seorang prajurit, ia tak berani berkomentar soal instruksi angkat kaki dari komando militer Ukraina. Apa alasan pemindahan pada saat kritis bagi Bakhmut? Ketika kami menghabiskan 110 hari tugas tempur di sini, kata Magyar melanjutkan. Pertama-tama, saya adalah seorang prajurit militer, jadi saya tidak akan mengomentari perintah komando pertahanan Artyomovsk. Kami mengikuti perintah itu, ujarnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebenarnya sudah lebih dulu merujukan keputusannya. Ataupun keputusasaan sudah muncul dari dalam. FIFA Militer juga melaporkan dalam berita Senin kemarin jika Zelensky memastikan tidak akan mempertahankan Artyomovsk dan akan menyerah begitu saja. Meski memiliki peran vital sebagai pusat transportasi dan distribusi logistik pasukan Ukraina di Donbas, gempuran pasukan militer Rusia membuat Zelensky tak mau ambil resiko. Jumlah tentara Ukraina yang tewas serta kerugian material yang sangat besar membuat Zelensky mengambil keputusan untuk membiarkan Artyomovsk jatuh ke serangan ataupun jatuh ke tangan musuh. Penting bagi kami untuk mempertahankannya, tetapi tidak dengan beberapa pun biaya dan semua orang akan mati, ujar Zelensky.